Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Priyankandina dari kelas 11 absen 24. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi kimia tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, pernah nggak kalian berpikir kenapa pH darah dalam tubuh kita bisa tetap stabil padahal kita mengonsumsi berbagai macam makanan dan minuman yang memiliki sifat asam atau basa? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya sistem penyangga atau buffer dalam tubuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme larutan buffer dalam darah. Silahkan menyimak video berikut. Larutan buffer dalam darah manusia mengandung buffer untuk mempertahankan pH darah sekitar 7,4. Mempertahankan pH konstan menjadi hal yang sangat penting, karena nilai pH lebih tinggi dari 7,8 atau lebih rendah dari 6,8 dapat menyebabkan kematian. Respirasi menghasilkan karbon dioksida sebagai produk limbah. Karbon dioksida larut dalam darah di mana dia diambil oleh sel darah merah dan diubah menjadi asam karbonat. Asam karbonat adalah asam lemah. Jika larut dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion hidronium dan anion bikarbonat, yang merupakan basa konjugat asam karbonat dan anion bikarbonat, sekarang dapat bekerja sebagai sistem buffer di dalam sistem darah kita. Ketika zat asam masuk aliran darah, zat anion bikarbonat akan menetralkan asam. Dengan membentuk asam karbonat dan air, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Hal ini dapat menurunkan konsentrasi asam dan mencegah pH darah menjadi terlalu asam. Di sisi lain, ketika zat dasar OH- memasuki aliran darah, maka asam karbonat akan bereaksi dengan basa, menghasilkan ion bikarbonat dan air. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan menyebabkan konsentrasi basa menurun dan mencegah pH darah menjadi terlalu basah. Sehingga peran larutan buffer dapat diimbangi dengan kehadiran keduanya, yaitu antara asam lemah dan basa konjugasinya, sehingga apapun kelebihan asam atau basa di dalam darah dapat dinetralkan dengan larutan penyangga. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu larutan buffer, jenis-jenisnya, cara kerja, rumus, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita ada pengertian larutan buffer. Larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH agar tetap stabil, karena ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau ketika dilakukan pengenceran. Jadi, fungsi utama larutan buffer adalah menjaga agar perubahan pH tidak terjadi secara drastis. Namun, perlu diingat bahwa larutan buffer tidak bisa menahan perubahan pH dalam jumlah yang sangat besar. Buffer hanya bekerja efektif pada penambahan asam atau basa dalam jumlah kecil. Contohnya dalam tubuh manusia, darah memiliki pH sekitar 7,4. Jika pH darah berubah terlalu jauh, fungsi organ tubuh dapat terganggu. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem buffer untuk menjaga kestabilannya. Yang kedua, kita ada komponen larutan buffer. Larutan buffer tersusun atas pasangan asam dan basa yang dapat bereaksi secara bolak-balik. Secara umum, larutan buffer dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama buffer asam dan yang kedua buffer basa. Yang pertama itu, kita akan membahas larutan buffer asam. Larutan buffer asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7 atau bersifat asam. Buffer asam terdiri dari yang pertama itu asam lemah dan yang kedua basa konjugasinya, atau garam dari asam lemah tersebut. Contohnya adalah campuran asam asetat atau CH3COOH dengan natrium asetat atau CH3COONa. Nah, asam asetat merupakan asam lemah, sedangkan ion asetat dari natrium asetat merupakan basa konjugasinya. Jika ditambahkan sedikit asam, ion asetat akan bereaksi dengan ion H+ sehingga jumlah H+ dapat dikurangi. Sedangkan jika ditambahkan sedikit basa, asam asetat akan bereaksi dengan ion OH- sehingga perubahan pH dapat dicegah. Yang kedua, ada larutan buffer basa. Larutan buffer basa adalah larutan yang memiliki pH lebih dari 7 atau bersifat basa. Buffer basa terdiri dari yang pertama basa lemah dan yang kedua asam konjugasinya atau garam dari basa lemah tersebut. Contohnya ada campuran amonia atau NH3 dengan amonium klorida atau NH4Cl. NH3 berperan sebagai basa lemah, sedangkan NH4+ dari NH4Cl menjadi asam konjugasinya.
Jika ditambahkan sedikit asam, NH3 akan mengikat ion H+. Jika ditambahkan sedikit basa, ion NH4+ akan bereaksi dengan OH-, sehingga pH tetap relatif stabil. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja larutan buffer atau mekanismenya. Dan di sini kita akan membahas bagaimana buffer dapat mempertahankan pH. Misalnya pada buffer asam yang terdiri dari CH3COOH dan CH3COO-. Ketika ditambahkan sedikit asam atau H+, ion H+ akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH. Reaksinya adalah sebagai berikut. CH3COO- ditambah H+ menjadi CH3COOH. Akibatnya jumlah ion H+ bebas tidak mengikat banyak, sehingga pH tetap stabil. Sebaliknya jika ditambahkan sedikit basa atau OH-, OH- akan bereaksi dengan CH3COOH. CH3COOH ditambah OH- menjadi CH3COO- ditambah H2O. CH3COOH sebagai asam lemahnya, OH- sebagai basanya, CH3COO- sebagai garamnya, dan H2O. Dengan begitu, ion OH- dapat dikurangi dan perubahan pH menjadi kecil. Selanjutnya ada rumus menghitung pH larutan buffer. Nah, dalam menghitung pH larutan buffer, terdapat rumus yang berbeda untuk buffer asam dan buffer basa. Nah, yang pertama, kita ada rumus buffer asam. Untuk buffer asam, yang dicari terlebih dahulu adalah konsentrasi ion H+. Rumusnya adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi. Lalu, untuk mencari pH-nya, rumusnya adalah min log H+. Nah, keterangannya adalah H+, yaitu konsentrasi ion H+, Ka, yaitu tetapan kesetimbangan asam, terus mol asam lemah, yaitu jumlah mol asam yang digunakan, lalu mol garam, yaitu jumlah mol basa konjugasi atau garam yang digunakan, dan valensi, yaitu digunakan jika ion yang terbentuk lebih dari satu. Nah, kita menggunakan rumus ini untuk buffer dari asam lemah dengan basa konjugasinya, atau pencampuran asam lemah berlebih dengan basa kuat. Nah, selanjutnya kita ada rumus buffer basa. Pada rumus buffer basa yang dicari adalah konsentrasi ion OH-. Rumusnya adalah OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Setelah mendapatkan OH-, kita akan mencari POH. POH rumusnya adalah min log OH-. Kemudian kita akan ubah menjadi pH. pH rumusnya adalah 14 min POH. Selanjutnya keterangannya adalah OH-, yaitu konsentrasi ion OH-, lalu Kb, yaitu tetapan kesetimbangan basa, mol basa lemah, yaitu jumlah mol basa, dan mol garam, yaitu jumlah mol asam konjugasi atau garamnya. Rumus ini dipakai untuk buffer dari basa lemah dengan asam konjugasinya, atau pencampuran basa lemah yang berlebih dengan asam kuat. Selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan larutan buffer. Larutan buffer banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah darah manusia. Darah memiliki sistem buffer yang membantu mempertahankan pH agar tetap normal. Contoh kedua adalah produk farmasi. Beberapa obat membutuhkan pH tertentu agar zat aktifnya tetap stabil. Lalu contoh ketiga ada produk kosmetik seperti sampo atau skincare yang biasanya dibuat dengan pH tertentu agar aman digunakan. Selain itu, buffer juga bisa digunakan dalam industri makanan atau penelitian kimia. Jadi, larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH agar tetap stabil meskipun ditambah sedikit asam atau basa. Larutan buffer terdiri dari dua jenis, yaitu buffer asam yang disusun dari asam lemah dan basa konjugasi, serta buffer basa yang tersusun dari basa lemah dan asam konjugasinya. Cara kerja buffer adalah dengan mengikat ion H+ atau OH- yang ditambahkan sehingga perubahan pH dapat diminimalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan buffer sangat penting, terutama dalam tubuh manusia, obat-obatan, dan berbagai industri. Nah, sepertinya itu saja materi tentang larutan penyangga yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan dapat membantu dan lebih mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.